sampai datang dalam kurun waktu 2 bulan, eh, ada beberapa faktor. Yang pertama yang jelas terjadinya shortage yang cukup banyak ya, eh, untuk posisi cabin service assistant. Kemarin saya mendapatkan info sekitar 200, angka persisnya ya, dari HR saya dapat itu kemarin kekurangannya sekitar 284 CSA yang dibutuhkan untuk tahun ini. Eh, Kemarin waktu datang dapat sekitar 48 orang yang lolos. Eh, jadi masih banyak ya, masih 200 lebih. Eh, dan untuk CSA itu hanya dari Indonesia dan Filipina mereka rekrut. Ya, Eh, nggak ada sih satu atau dua orang yang dari negara lain tuh, tapi paling banyak dari Indonesia dan dari Filipina gitu ya. Jadi ini kesempatan yang cukup besar untuk teman-teman semua ya. Eh, eh, Banyak yang sudah lolos screening kita kemarin, karena kita udah buka screeningnya kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu di Binawan. Eh, sudah eh, banyak yang hadir dan lolos screening kita. Ada sekitar 80 sampai 100-an orang, kalau saya nggak salah ya, yang sudah siap untuk kita ajukan untuk user interview dengan Saudi di akhir bulan. Nah, ada slot untuk 3 hari interview, mereka akan datang 2 tim, berarti untuk 3 hari itu ada slot sekitar 180 sampai 190 orang yang bisa kita ajukan untuk interview. Dan kita perpanjang jadwal pre-screening Binawan sampai di hari Sabtu ya, Sabtu minggu depan ya. Jadi kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang tidak bisa datang kemarin, eh, baik teman-teman yang bekerja dari Senin sampai Jumat gitu ya, belum mendapatkan cuti. Nah, di minggu depan itu ada tanggal merah di hari Rabu ya, tanggal 19 ya. Dan di hari Sabtu, jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu nanti Binawan akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin mendaftar, mengikuti user interview untuk datang. Karena pre-screening oleh Binawan itu wajib ya. Banyak pertanyaan ya, Mbak Putri ya. Saya lihat apakah wajib hadir? Wajib. Kenapa? Karena eh, fisik adalah salah satu poin yang paling utama gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu apakah kondisi fisik teman-teman itu sesuai dengan requirement yang dicari ya. Contohnya tinggi, berat badan ya, average, itu harus sesuai dengan standar. Jadi makanya teman-teman wajib untuk datang dulu gitu ya. Em, nah, apakah ini akan menjadi rekrutmen terakhir di tahun ini? Banyak juga yang nanya, kalau seandainya gagal, apakah boleh apply lagi? Boleh ya. Di Saudi Airlines itu tidak ada larangan, eh, kecuali untuk hal-hal tertentu, tapi itu sih nggak terlalu ini ya. Jadi kalau seandainya gagal nanti, yang gagal kemarin di bulan Mei, most welcome untuk ikut lagi di akhir bulan ini. Tapi tetap kita akan minta teman-teman untuk datang ya. Nggak bisa langsung nanti datang di user interview, harus datang dulu ke Binawan. Juga untuk teman-teman seandainya gitu ya, dinyatakan gagal nanti di akhir bulan, akan terbuka juga kesempatan untuk rekrutmen berikutnya nanti gitu ya. Saya yakin tahun ini mereka akan datang lagi, eh, karena nggak cuma CSA ya, flight attendant pun juga eh, shortage karena mereka akan menambah banyak rute baru gitu ya, menambah pesawat baru. Jadi kebutuhan kru itu terus meningkat gitu ya. Kita tidak tahu kapan lagi akan datang, tapi kita punya keyakinan cukup kuat, eh, tahun ini mulai tahun ini rekrutmen sudah berjalan seperti sebelum pandemi ya. Mungkin ini nggak relate dengan Indonesia gitu ya, tapi eh, nyambung dari kebutuhan kru tadi itu, Binawan juga diminta oleh Saudi Airlines juga untuk merekrut di negara lain ya. Em, kita Oktober melakukan rekrutmen untuk Saudi di Korea Selatan, eh, dan setelah itu juga kita akan membantu Saudi untuk merekrut cabin crew dari Thailand di akhir tahun gitu ya. Jadi kebutuhannya memang cukup besar. Eh,
Itu mungkin em, sedikit informasi yang bisa saya share ke teman-teman semua. Dengan senang hati nanti kita akan menjawab ya dari pihak Binawan Inti Utama apa yang menjadi concern atau pertanyaan dari teman-teman semua hari ini nanti gitu ya. Eh, tapi sebelumnya ini saya lihat Azza sudah join. Rani, apakah sudah ada? Rani? Azza, halo Azza. Halo Pak, Sudah, Pak. Halo. Hai, hai, apa kabar? Azza di mana ini? Haza lagi di Malaysia Pak. Oh, Malaysia. Kalau Rani Ya, di mana? Lagi di Jeddah, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman sehat ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir hari Alhamdulillah. ini untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Eh, nah, eh, dari saya itu dulu Put. Mungkin saya kembalikan ke Putri dulu untuk ini ya. Mungkin Rani atau Azan bisa kenalan dulu sama teman-teman yang lain gitu sebelum ini. Silakan Putri. Terima kasih, Pak Faris. Halo, Mbak Rani. Halo, Mbak Azza. Apa kabar? halo Halo, Mbak. Mbak Putri. Ya, salam kenal ya, Mbak ya. Hari ini di waktu libur ternyata banyak banget nih teman-teman yang join. Alhamdulillah. Berarti antusiasnya sangat tinggi untuk menjadi cabin crew nih di Saudi Airlines ya. Gitu. Nah, Mbak Rani dan Mbak Azza, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sebenarnya udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Sebelum acara mulai pun sudah ada nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin akan ada pertanyaan yang langsung dari Zoom webinar ini gitu. Nah, mungkin kita akan perkenalan dulu satu-satu. Jadi bergantian. Mbak Azza dan Mbak Rani gitu ya, perkenalan sedikit aja biar teman-teman tahu nih background-nya seperti apa, terus sekarang kesibukannya apa gitu ya. Nah, mungkin aku bisa mulai dari Mbak Rani dulu. Mbak Rani, aku persilakan untuk perkenalan diri. Sekarang sedang di Jeddah ya berarti ya. Iya, sedang Nah, di ini udah Jeddah, join alhamdulillah. di Saudi Airlines nih sudah berapa lama nih Mbak Rani? Dari akhir tahun 2018, Mbak Putri. Wah, Alhamdulillah. udah cukup lama ya, alhamdulillah ya Mbak Rani ya. Almost 5 years. Wah, oke. Teman-teman, jadi ini semuanya udah punya experience-nya udah cukup lama gitu. Jadi teman-teman bisa bebas tanya nih, gimana sih keseruan di bekerja di Saudi Airlines, baik sebagai pramugari ataupun sebagai cabin service assistant gitu. Nah, kalau Mbak Rani di Saudi Airlines ini sebagai apa Mbak Rani? Boleh Kebetulan sebagai dikenalin flight sedikit teman-teman. attendant. Oke, sebagai flight attendant ya. Nah, kalau Kurang flight attendant nih, jelas. Iya. halo, suaraku udah jelas belum Mbak Rani? Udah. Sudah ya. Nah, di flight attendant ini bekerjanya seperti apa nih Mbak Reni? Terus keseruannya itu seperti apa sih di Saudi Airlines nih? Putri, Ya, Putri. iya Pak. Rani ini ceritanya seru sebetulnya, Put. Iya, Jadi iya. sebelum Gimana Pak? sebelum kita mulai ini apa namanya diskusi, Oke, kasih kesempatan Rani dan Azza bergantian mungkin ya untuk iya cerita boleh Pak. dulu eh, eh, siapa mereka dari mana, terus Oke. waktu pertama kali daftar. Iya, Eh, iya. saya rasa ada beberapa info penting yang di awal tuh yang bisa mereka share Oke, ke teman-teman. Gitu mungkin. oke. Kalau gitu saya persilahkan Mbak Rani dulu ya, sambil dilanjutin ya perkenalan dirinya ya. Silahkan Mbak Rani. Eh, iya, perkenalkan nama saya Rani Komalasari. Alhamdulillah udah hampir 5 tahun bergabung di Saudi Airlines. Inisial, belum pernah jadi pramugari sebelumnya. Eh, jadi saya sempat daftar di Binawan itu kalau nggak salah dari akhir tahun 2017 mau daftar sebagai flight attendant tapi belum buka. Saya tetap nunggu, tetap ngirim CV pada saat itu kan ngirim CV lewat email ya, belum daftar seperti yang sekarang. Jadi pada saat itu kalau nggak salah di bulan Mei dibuka CFA untuk pertama kalinya. Jadi pada saat itu karena satu dan lain hal, saya undur dulu, saya tunggu flight attendant, tapi nggak kunjung buka, akhirnya buka flight deal. Saya daftar, alhamdulillah keterima.
Tapi dengan arahan Pak Faris pada saat itu disuruh coba deh tunggu dulu nih untuk Saudi Airlines, mana tahu nih kata dia. Jadi saya coba Saudi Airlines, ternyata alhamdulillah keterima, dan pada saat itu saya lagi mencalonkan sebagai ikut politik pada saat itu, jadi sebagai salah satu caleg untuk DPR RI di Sumatera Barat. Dan itu kan lagi gimana ya, agak galau, apakah menerima sebagai flight attendant yang sudah lulus atau melanjutkan caleg. Setelah banyak pertimbangan dengan orang partai dan lain sebagainya, saya masih tetap bisa jalan walaupun tetap jadi flight attendant, yang calegnya tetap bisa jalan. Akhirnya alhamdulillah saya memutuskan untuk ikut flight attendant, dan sampai sekarang alhamdulillah setahun menjadi pramugari, ketemu jodoh di sini, menikah sampai sekarang alhamdulillah. Oke, alhamdulillah seru ya teman-teman ya. Berarti dapat jodohnya nih, langsung dapat jodoh Iya nih ya. jodohnya. Bonusnya plus Iya. jodoh di sana. Oke, seru-seru Terus berarti hijrah juga pakai hijab, alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti ada beberapa proses dan benefit yang dirasakan langsung ya sama Benar. Mbak Rani ya. Dan ternyata nggak langsung coba Heran Saudi Airlines benefitnya, ya. Bud. Banyak ya Pak. Udah gitu gini juga nih Pak, ternyata nggak nyoba Saudi Airlines aja Pak, Mbak Rani nih. Ternyata pernah coba flight deal juga gitu ya Mbak Rani ya. Jadi sebenarnya pantang menyerah juga nih Pernah. teman-teman. Oke, Mbak Rani, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Nanti kita lanjut untuk tanya-tanya. Selanjutnya mungkin perkenalan dari Mbak Aza. Halo Mbak Aza. Halo Mbak Putri, selamat pagi. Mbak Agi. Sedang di Malaysia ya Mbak Aza ya? Ya, sedang di Malaysia Mbak. Oke. Mbak Aza dipersilahkan untuk perkenalan diri ke teman-teman. Silahkan Mbak. Ya, baik. Jadi perkenalkan, saya Aza Azura, berasal dari Pekanbaru, Riau, dan sebelum bekerja di Saudi Airlines ini, saya bekerja di Jakarta, di bandara juga. Sekarang saya sebagai CSA, Cabin Service Assistant di Saudi Airlines. Kurang lebih sudah bergabung di Saudi ini 4 tahun, dari Juni 2019. Jadi waktu itu juga mengikuti proses perekrutan di Binawan bersama Pak Faris juga gitu. Itu aja dulu Mbak ya. Oke, siap Mbak Aza. Berarti ini dua-duanya udah kenal banget sama Pak Faris ya? Udah dong dari awal. Pak Faris stop. Ya. Membantu. Oke, Pak. Sip. Put, sebelum teman-teman yang lain nanya, saya dulu yang nanya ya Put ya. Saya punya banyak pertanyaan nih buat mereka berdua nih. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Buat Rani ya. Nih, Ran, ini cukup teknis sih. Ini banyak kita dapat pertanyaan. Banyak yang nggak tahu memang ya posisi CSA itu sebetulnya tugas dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Karena dipikirnya tuh CSA itu saya nggak tahu info ini dari mana gitu ya. Dipikirnya CSA itu bersihin toilet aja kerjaannya. Tapi nanti Aza mungkin bisa explore lebih jauh terkait tugas-tugas CSA. Cuma saya mau mastiin aja ke Rani, sebagai pramugari di Saudi Airlines, itu bersihin lavatory juga nggak sih tugasnya? Kita bersihin lavatory juga Pak. Tuh kan. Jadi bersama Berarti dengan CSA. nggak cuma CSA ya, jadi pramugari pun juga Iya. punya tugas untuk lavatory ya. Oke. Benar sekali. Kalau sekarang Rani base-nya di mana, Ran? Base-nya di mana kamu? Jeddah, Riyadh, Damam, Jakarta? Jeddah Pak. Jeddah ya. Terus sudah 4 tahun lebih menjadi pramugari. Apa yang dirasain? Enaknya apa? Nggak enaknya apa? Terus what's your plan in the near future? Kalau untuk
enaknya dulu ya Pak ya, biar biar bikin teman-teman bisa mau daftar kan. Kalau enaknya jadi pramugari, alhamdulillah karena di Saudi Airlines ya Pak sebagai seorang Muslim, alhamdulillah jadi pakai hijab nih sekarang Pak di sini. Jadi kayak kita tuh nggak serve alkohol ya di on board, kita sebagai dry airline, salah satu dry airline di dunia. Jadi kita nggak perlu face penumpang yang mabuk ataupun berhubungan dengan penumpang-penumpang yang seperti itu di on board. Terus waktu kita untuk sholat itu sangat fleksibel banget selagi kita menyelesaikan tugas kita. Kita dikasih waktu dan semua orang itu mengerti kan karena Saudi Airlines sendiri. Dan satu lagi banyak ketemu orang baru, bisa jalan-jalan keliling dunia, gampang banget dapat visa mau liburan, bisa ngundang keluarga ke sini, orang tua, bisa umroh sesuka hati. Kapan kita libur kita bisa datang umroh dan kita dikasih jatah dalam artian waktu ya Pak, bukan gratis dari perusahaan, waktu untuk haji. Jadi satu orang itu kalau kita bekerja di Saudi kita dapat waktu 1 kali dalam waktu 5 tahun untuk melaksanakan haji. Jadi itu salah satu yang menurut saya benefit banget buat kita. Satu lagi kalau misalnya kita jalan-jalan itu udah terbiasa sendiri, udah terbiasa ke suatu tempat baru. Jadi banyak hal yang kita pelajarin. Kalau untuk sedih-sedihnya, karena kita hadapi manusia ya Pak. Jadi ada dari karakter A sampai Z. Jadi teman-teman jangan mikirin cuman jalan-jalannya aja, cuman kerjanya enak untuk ketemu orang-orang dan tinggal di luar negeri. Karena banyak hal yang harus teman-teman ketahui, berhubungan dengan manusia itu sangat susah dan emosi emang sangat-sangat kita harus jaga. Kita nggak bisa marah, kita nggak bisa kita nggak bisa marah atau berkata-kata yang kasar, dan kita harus sabar dan menghadapi penumpang. Karena dari seorang flight attendant itu yang dibutuhkan bukan speaker, tapi listener. Jadi kita tuh harus banyak mendengar dibandingkan banyak berbicara sebagai seorang flight attendant. Karena akan ada tuh nanti penumpang-penumpang yang di luar nalar kita. Dan kita harus tahu cara menghandle-nya di tempat tanpa menyinggung perasaan orang, tanpa mengesampingkan kita sebagai manusia. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang akan kita hadapin. Kalau untuk plan ke depannya, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan nih Pak, mau daftar sebagai senior cabin crew atau kita sering sebutnya SNF. Semoga prosesnya lancar, mohon didoakan aja. Amin, amin. Keren. Iya, oke. Terus pertanyaan terakhir nih, Ran. Tadi kamu udah ceritakan, kamu sempat mengikuti flight deal, alhamdulillah waktu itu juga keterima, terus Saudi Airlines juga keterima. Nah, share dong persiapan kamu sebelum interview itu kayak apa gitu, sedikit tips yang bisa lo bagi deh sama teman-teman, apa yang mesti dipersiapkan, kayak gimana gitu, dari segi fisik maupun juga dari knowledge mungkin ya, karena kamu salah satu orang yang menurut saya tuh sangat well prepare gitu ya, dari mulai waktu screening di Binawan, kamu sudah tahu apa pekerjaan yang kamu akan lamar, tentang perusahaannya gitu kan ya. Nah, tapi please share ke teman-teman apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan interview waktu itu. Terima kasih Pak, ini dipuji banget nih. Terima kasih banget, karena juga Bapak juga mengarahkan kan pada saat itu, terima kasih. Nah kalau dari saya sendiri Pak, kalau seandainya kita mau daftar dalam suatu perusahaan, kita harus tahu product knowledge-nya dulu. Ya perusahaan itu latar belakangnya seperti apa dan pekerjaan yang akan kita ambil. Nah itu lebih spesifik lagi kita harus tahu.
dan harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak tanya, dan harus banyak-banyak lihat YouTube, baca blog. Itu emang membantu banget buat saya dalam persiapan. Satu lagi, public speaking emang harus. Dari warna yang dipilih, dari make up, dari warna kuku pun, ketika nanti kita ada yang namanya grooming check, dan itu grooming check kita akan dicek apakah kuku kita itu bagus, rambutnya memang harus diperhatikan, harus serapi-rapinya. Jangan ada yang namanya anak rambut keluar-keluar, karena kalau kita ketemu interviewer yang detail, satu rambut keluar aja bisa jadi penghalang kita untuk lulus. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Kalau dalam istilahnya head to toe itu harus diperhatikan. Bentuk sepatu tidak boleh shiny, supaya ketika kita masuk ruangan nanti interviewernya nggak salah fokus langsung lihat ke sepatu. Hal-hal kecil seperti itu teman-teman harus mengetahui. Jadi supaya interviewernya emang fokusnya ke teman-teman gitu. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Iya. Ya, saya ingat waktu kamu interview dulu kan masih belum pakai hijab ya. Dan kalau Iya, Pak. saya nggak salah ingat, kan banyak juga teman-teman tuh yang ngiranya kalau daftar pramugari rambutnya harus dicepol ketika interview gitu kan ya. Seingat saya kamu waktu itu rambutnya nggak dicepol kan ya ketika interview ya. Saya curly, Pak. Iya, itu boleh begitu ya teman-teman ya, nggak harus dicepol begitu, asal seperti yang Mbak Rani tadi bilang ya, harus benar-benar rapi gitu, very neat gitu ya. Oke, thank you Ran. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain, tapi saya punya beberapa pertanyaan dulu untuk Azza ya. Sebelum kita ke teman-teman, Azza, kamu boleh share juga nggak? Menurut kamu, kok bisa sih kamu lolos sebagai CSA? Masih ingat nggak pertanyaannya apa waktu interview dulu, dan gimana persiapan kamu dulu waktu ini? Silakan aja. Ya, baik Pak Faris, terima kasih Pak. Boleh banget dong sharing. Jadi banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang nggak tahu detailnya CSA itu apa. Dan banyak juga salah arti yang katanya CSA itu bukan part dari cabin crew itu sendiri gitu. Dari sini saya ingin berbagi dan menjelaskan bahwa CSA sendiri itu juga sebagai part of cabin crew gitu. Jadi di sini sangat jelas dikatakan bahwa cabin service assistant atau CSA itu sendiri adalah one of cabin crew, tapi dia menghandle di special flight gitu. Contohnya international flight saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang bertanya TOEFL-nya berapa gitu Pak. Itu pertanyaan yang paling banyak. Poin TOEFL-nya berapa sih sekarang di Binawan gitu. Jadi kemarin saya bertanya sama Mbak Putri, update-annya kan setiap tahun berbeda-beda ya Pak ya? Poin TOEFL-nya. Sebetulnya sih yang paling penting adalah level ya, bukan skor ya. Kalau skor iya itu, tapi yang paling penting yang tidak pernah berubah adalah seperti yang tadi juga Rani sampaikan, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau ini kan ke level itu di intermediate. Tapi ada perubahan di skor memang betul Azza. Kalau kemarin tuh nggak terlalu ini skornya, tapi kalau mau aman sih skornya semua dari setiap komponen English test itu, speaking, listening, dan writing itu sekarang itu amannya di atas 50. Itu sih. Oke. Oke, lanjut. Jadi
ini awalnya harus experience dulu ya Pak ya per interviewnya, nanti baru ke duty special untuk service assistance-nya gitu. Jadi aku mau sharing juga untuk awal-awal dulu bergabung di PT Binawan, awalnya kirim email. Dari kirim email nih, waktu itu masih bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mengetahui info Binawan ini membuka lowongan sebagai cabin crew awalnya. Nah, di situ saya berdua waktu itu kirim email ke PT Binawan dan alhamdulillah ada respon baik untuk diundang interview. Nah, ketika diundang interview datang seperti prosesnya kalian sekarang, screening, tinggi berat badan, arm reach, dan segala macamnya. Setelah itu, ini masih join kan Pak ya? Tunggu, ini kok bisa ada yang share screen sih, Put? Siapa nih? Iya. Yuk, lanjut aja. Baik. Singkat cerita, waktu itu ikut interview bersama orang Saudinya langsung. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya ingat pada saat itu lebih ke apa ya? Lebih ke pribadi, pengalaman kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk pribadi pengalaman sendiri saat itu ditanyakan pengalaman apa yang pernah dijalani saat ini gitu. Jadi waktu itu ketika interview kita jawab aja seadanya dan sepengalaman kita. Tapi yang sebelum kita menjawab itu kita harus sudah paham apa pengalaman kita yang sebenarnya. Di situ kita jangan pernah biar kita diterima nih, jangan pernah kita mengada-adakan Kamu udah lupa bahasa Indonesia, Aza? Iya Pak, gimana ya menjelaskan? Soalnya waktu itu kan Jangan blank. lebay maksudnya, nggak boleh Iya. ngarang-ngarang gitu kan? Ya jangan ngarang-ngarang gitu. Intinya itu percaya diri, jangan ngarang-ngarang. Apa yang ada sebenarnya kan pengalaman orang itu berbeda-beda ya Pak ya. Jadi Yes. misalnya kita sharing tentang pengalaman kita. Misalnya si A ini pengalamannya tentang pekerjaannya ini gitu. Jadi karena kita, oh ini menarik banget nih pas interview ini kita harus kayak gini gitu. Enggak, jangan. Jadi be yourself itu yang paling penting. Be confident, be yourself itu yang paling penting menurut saya itu sih Pak. Jadi suasana ketika interview itu pasti sangat menegangkan ya Pak ya. Jadi di situ kita berusaha untuk mencairkan suasana dengan apa? Dengan kita mengetahui pengalaman diri kita sendiri. Jangan ikut pengalaman orang lain, oh dia ditanya ini. Jadi ketika kita berpatokan pada oh dia ditanya ini, kita jangan pernah ikut dengan pengalaman dan pertanyaan orang tersebut gitu. Kita harus fokus sama diri kita sendiri. Itu sih tipsnya untuk mengikuti interview gitu. Iya. Be confident. Iya, persis sekali gitu. Itu yang saya sering juga ngomong ke ini ya. Jadi kalau teman-teman semua kalau ditarik benang merahnya antara Rani dan Azza tadi itu, jadi saingannya itu bukan dengan orang yang ada di situ gitu ya, tapi saingannya itu Anda dengan diri Anda masing-masing gitu. Dan berdasarkan pengalaman dari sharing dari dua teman-teman yang tadi itu bisa diambil kesimpulan bahwa harus dengan persiapan gitu. Datang itu harus dengan preparation gitu, latihan, memperkenalkan diri yang baik itu bagaimana, sebanyak informasi terkait perusahaan, karena semakin siap teman-teman semua, otomatis semakin pede dan pasti akan lancar interviewnya gitu. Ya, oke. Next question, Azza. Baik. Yang saya tahu sekarang CSA itu kan international flight aja gitu ya. Iya. Setelah pandemi banyak rute-rute yang berkurang. Sebelum pandemi seluruh rute-rute top 5 di Eropa kamu terbang kan ya. Juga 3 kota di Amerika. Cuman setahu saya sekarang CSA hanya terbang di 8 destinasi aja gitu ya. Ini disebabkan oleh kekurangan kru, makanya mereka akan rekrut
CSA saat ini memperbanyak CSA karena saya dapat bocoran itu rute-rute semuanya itu yang top 5 akan dibuka kembali untuk CSA gitu ya, ketika krunya sudah memenuhi. Jadi kalau boleh di-share sekarang Aza, destination kamu terbang ke mana aja? Baik, terima kasih Pak Faris. Jadi untuk destinasi terbaru setelah pandemik ya Pak ya, destinasi sekarang itu kita terbang semua Asian flights, which is itu Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur, Bangkok, dan untuk US flight juga kita semuanya ada Washington, Tunggu dulu, Los Angeles. Ya. Asia, Korea juga kan? Oh iya Pak, Korea, maaf. Ya, Korea juga. Turki? Turki enggak untuk saat ini Pak. Enggak. Ya. Korea ya, jadi Korea. Cina di mana? Cina di Asia juga ya Pak. Oh iya, semua Asia pokoknya Pak, saya lupa. China Ya, sudah Cina ada saat itu ya Cina, terus Cina, South Korea, sama tadi itu ya Malaysia, Singapura dan Jakarta ya. ya. Oke, Jadi kalau Eropa cuma satu destinasi kan? kalau untuk saat ini kita hanya terbang London aja Pak. Eropa Jadi London aja ya. London aja. Kalau Amerika? Amerika, Los Angeles, New York, sama Washington. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Amerika Oh, tetap. oke. Oh, oke. Oke, Iya, oke, oke. Jadi rute Amerika 3 kota itu masih CSA terbang gitu ya. masih. Setiap bulan pasti dapat jatah ke Amerika ya? Pasti Pak untuk saat ini karena Iya. kita mungkin karena kekurangan kru kali ya. Jadi kita Ya, pasti ya, dapat ya. setiap bulannya gitu. Oke, oke, oke. Eh, eh, ada, saya tahu nih mungkin teman-teman banyak yang ini ya penasaran ya. Jadi kemarin itu ada semua CSA, nggak semua CSA ya, beberapa CSA yang punya performa yang cukup bagus. Salah satunya Aza itu dipanggil ke HR oleh Saudia dan ditawarin diberikan pilihan ketika perpanjangan kontrak itu mau tetap memperpanjang kontrak sebagai CSA atau mau mencoba menjadi flight attendant. Nah, nggak semuanya ditawarin seperti itu. Aza salah satu yang ditawarin, tapi Aza memutuskan untuk melanjutkan sebagai CSA. Boleh di-share nggak, Aza? Kenapa kok kamu memutuskan tetap di CSA? Apa sih enaknya CSA? Baik, boleh dong Pak, boleh banget malah biar apa ya, biar teman-teman yang sedang melamar CSA ini juga termotivasi dan semangat dan tidak menyerah gitu loh. Boleh. Jadi kenapa saya tetap ketika ditawarkan untuk menjadi upgrade menjadi flight attendant, saya memilih untuk tetap stay di CSA. Why? Gitu kan. Banyak juga yang nanya, kenapa sih nggak mau jadi flight attendant aja, kok betah banget di CSA gitu. Jadi alasan saya untuk tetap stay di CSA, alasan pertama, karena menurut saya CSA ini adalah salah satu destinasi yang terpilih gitu. Contohnya international flight saja gitu. Dan duty-nya pun tugasnya hanya di business class, assist di business class, di first suite kalau ada di pesawat itu konfigurasinya paling tinggi, pokoknya CSA berada di highest class in that aircraft gitu. Yang kedua, kita bekerja fokus kepada kokpit, tanggung jawabnya kepada kokpit pilot gitu. Misalnya ada tantangan tersendiri sih Pak, kenapa tetap stay menjadi CSA, karena kita langsung bekerja sama kokpit gitu, terus sama orang-orang yang di first suite dan di business class gitu. Jadi ada tantangan tersendiri untuk tetap stay di situ gitu. Juga kita bisa mengupgrade diri kita untuk gimana sih biar kita bisa berbaur dengan orang-orang yang business class, first class gitu. Jadi untuk lebih mengupgrade diri sendiri bukan hanya untuk di pekerjaan ini tapi juga untuk kita gimana sih caranya kita berkomunikasi sama orang yang lebih tinggi gitu. Biasanya orang yang lebih tinggi itu lebih rendah hati dan lebih bisa berbaur gitu Pak. Itu sih yang membuat saya tetap aja deh stay menjadi CSA gitu. Iya, ya, keren sih.
Pasti yang di first class dan business class itu memang biasanya orang-orang VVIP ya. Setahu saya Iya, itu memang di Saudi Airlines itu ya kayak emir-emir, menteri-menteri gitu ya, jenderal-jenderal biasanya gitu ya, memang ya orang-orang yang ya memang ada challenge tersendiri dan betul. itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat sih ya. Uh, uh, dan pasti akan membantu shaping our personality and ini ya. Oke. That's good. Sama mungkin mungkin ini ya, kita nggak punya waktu banyak soalnya sekitar 15 menit lagi gitu. Ya. Jadi mungkin dari saya itu aja dulu. Saya balikin ke Putri untuk tanya jawab. Kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang dimasuk di chat atau langsung ini dulu, Bud? Yang Eh, langsung dulu. Saran saya sih kita apresiasi teman-teman yang ya, hadir di sini dan ini sih yang bertanya langsung aja. Jadi silakan teman-teman kalau ingin bertanya eh, eh, bebas bertanya apa aja, tapi Mbak Azza dan Mbak Rani sekali lagi ya punya hak untuk tidak menjawab ya. Khususnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu personal, Azza dan Rani boleh untuk tidak menjawab. Tapi kita tidak melarang juga untuk teman-teman bertanya apa aja, tapi mohon juga dihargai privasi dan personal dari Mbak Azza dan Mbak Rani gitu ya, kalau memang tidak mau menjawab secara spesifik pertanyaannya. Jadi silakan teman-teman raise hand, Mbak Putri nanti yang akan membantu memanggil satu-satu gitu ya, silakan. oke. Terima kasih Pak Faris, Mbak Za, dan Mbak Rani. Ini udah langsung banyak nih Pak yang tanya. Jadi pertanyaan yang masuk tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Faris, Mbak Za, dan Mbak Rani. Nah ini tadi penanya pertama yaitu Mbak Dita. Mbak Dita silahkan di-unmute untuk speakernya ya. Mbak Dita dipersilakan. Sebutkan nama, asalnya sama pertanyaannya untuk siapa ya Mbak? Terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Saya Dita Amanita, saya dari Lampung. Jadi mungkin pertanyaannya untuk Kak Azza dan Kak Rani sih Kak. Waktu saat pre-screening itu ada toleransi untuk berat badan atau memang harus sesuai dengan kualifikasi ya Kak? Terima kasih. Oke, Mbak Azza boleh dijawab dulu. Sebenarnya ini pertanyaannya untuk kami, tapi ini ditunjukkan untuk Mbak Azza dan Mbak Rani yang mungkin sudah mengalami langsung ya prosesnya gitu ya. Betul. Mbak, silakan Baik. Mbak Azza. Baik, saya jawab ya Mbak Dita. Berdasarkan based on my experience waktu itu, jadi kalau untuk tinggi berat badan saat itu mereka masih ada toleransi. Ketika itu saya lagi underweight sih. Jadi katanya tuh waktu itu pihak Saudinya langsung atau dan binawannya 3 kilo itu maksimal untuk toleransi. Jadi misalnya under 3 kilo, over juga 3 kilo pada saat itu seingat saya. Jadi pada saat itu saya under 3 kilo, but kita harus memperbaiki as soon as possible gitu. Harus ideal, harus berusaha ideal di waktu tertentu gitu sih. Jadi masih ada toleransi kalau untuk maksimal 3 kilo waktu itu. Tapi saya nggak Oke. tahu sekarang seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, kalau pengalamannya Mbak Rani gimana nih Mbak Rani waktu screening awal? Kalau menurut pengalaman aku, ada beberapa teman-teman yang masih yang seperti kata Azam tadi, masih dikasih kesempatan yang seperti 3 kilo under atau 3 kilo over. Tapi menurut aku, balik lagi, karena ini kan flight attendant. Kalau teman-teman bersaing, semuanya misalnya anggap semua nilai sama, knowledge-nya sama, interview-nya sama, dinilai 75. Ketika nanti mereka akan memilih, pasti mereka akan memilih yang berat badannya ideal. Jadi untuk teman-teman kalau bisa diperfectkan untuk berat badannya. Kan masih ada beberapa waktu lagi kalau yang mau nambah berat badan, yang mau nurunkan berat badan, jadi bisa lebih dikuatkan lagi nih niatnya untuk diet. Sekaligus saya menambahkan ya, Putri, untuk Dita dan teman-teman semua,
Ini saya yakin Dita ini ikut yang kemarin. Jadi ya biasanya toleransi itu bisa 3 kilo sampai 5 kilo over dan under. Memang kemarin Ran, Aza, Iya. jadi kemarin CSA yang pertama itu mereka cukup ketat di fisik. Jadi banyak teman-teman itu yang lebihnya cuman setengah kilo, 1 kilo, overnya cuma 1 kilo dari BMI-nya, itu nggak di interview, gagal di fisik. Juga sekarang itu Saudia punya BMI baru. Saya nggak tahu apa itu diterapkan untuk kru yang aktif juga di sana, saya yakin iya. Sekarang udah beda dengan zaman waktu kalian dulu mengikuti interview di Jakarta. Sekarang ada BMI baru, nggak jauh berbeda sih, tapi berubah. Kemarin itu kita juga kaget gitu karena komite yang datang cukup strict dengan berat badan khususnya, makanya teman-teman yang kita screening itu yang 2 kilo, 3 kilo over undernya itu kita kemarin undang semua kan. Cuman ternyata di hari H mereka banyak yang nggak diinterview gara-gara berat badannya lebih 1 kilo bahkan. Nah, saya setelah mereka pulang, karena orang-orang baru, kebanyakan kemarin yang datang itu yang baru join di Saudi baru kurang dari 1 tahun, yang datang itu orang HR dan orang trainingnya. Saya nggak langsung sampaikan ke mereka ketika mereka di Jakarta, tapi setelah mereka pulang kemarin, saya initiate meeting sama manajer rekrutmen dari Saudi yang saya kenal gitu ya, dan bercerita karena dia juga heran gitu. Biasanya Indonesia dapatnya banyak, kok ini sekarang cuma di bawah 50. Nah, kita sampaikan juga kendala yang kita hadapi di hari H interview itu bahwa kurangnya fleksibilitas dari tim Saudi yang datang. Nah, akhirnya itu jadi poin penting catatan mereka. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, insya Allah di rekrutmen di akhir bulan ini mereka akan lebih fleksibel terkait overweight dan underweight. Jadi tidak akan dihalangin insya Allah untuk interview, tapi yang jelas teman-teman nggak akan diberangkatin kalau nanti diterima gitu ya, nggak akan diberangkatin sampai berat badannya sesuai dengan BMI. Gitu ya, sama seperti kasus Aza dulu gitu. Jadi karena biasanya setelah dinyatakan diterima itu waktu ke berangkat ke terbang itu bisa 2 bulan, 3 bulan, bisa 4 bulan gitu ya, tergantung dari kelas-kelas training juga yang tersedia nanti di sana. Gitu sih mungkin Mbak Dita dan teman-teman semua tambahan dari saya. Silakan Putri, pertanyaan berikutnya. Agak speed up Putri, waktunya udah 1 jam. Iya, Pak. Mungkin Oke, kita kasih waktu sampai jam 1.15 lah ya. Iya. Mungkin 5 penanya dulu ya. Untuk Mbak Dinda selanjutnya silakan, Mbak. Baik, terima kasih kesempatan baik. Sorry. Sebelumnya saya mau bertanya, saya Dinda Denisa Azura, asal dari Banyumas, Jawa Tengah. Mau bertanya, saya sebelumnya tahun ini bekerja di Singapura. Tepatnya waktu itu saya cek kesehatan dan saya menemukan tubuh saya itu tepatnya skoliosis, namun tidak parah. Apakah untuk kandidat yang memiliki penyakit skoliosis bisa mendaftar? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Boleh Mbak, skoliosis itu di Saudi ada batas maksimal derajat yang ini gitu ya, yang ditoleransi itu 15 derajat tingkat skoliosisnya. Tapi buat teman-teman yang di atas 15 derajat itu biasanya nggak menghalangi untuk mengikuti user interview. Jadi ikut user interview aja. Kalau nanti seandainya teman-teman dinyatakan diterima, ya, kalau seandainya diterima nanti itu saya bisa rekomendasikan satu tempat. Ini saya tahunya dari teman-teman pramugari juga yang apply ke kita gitu ya. Pramugari-pramugari di Indonesia itu kan banyak yang punya problem yang sama ya, skoliosis ya. Nah, ada satu pramugari yang skoliosisnya itu 25 derajat. Jadi, terus saya nggak tahu, tiba-tiba dia itu setelah medical, dia balik ke saya, dia nunjukin
skoliosisnya itu sudah tinggal 8 derajat gitu. Nah, saya nanya kan, pakai kok bisa? Gimana caranya gitu? Ternyata dia itu pergi ke chiropraktik gitu ya, ada di Jakarta itu di daerah Jakarta Timur. Itu di situ gitu. Dia melakukan treatment di situ 3 kali kalau nggak salah ya. Skoliosis itu langsung turun. Akhirnya teman-teman yang skoliosis itu banyak yang saya arahin ke sana juga gitu. Jadi ada sekitar 15 orang kali yang melakukan praktek yang sama di situ dan semuanya berhasil gitu. Saya penasaran, saya juga sempat coba tuh. Emang enak sih. Jadi itu ya jawabannya ya, tidak menghalangi kamu untuk mengikuti interview. Apalagi kalau derajatnya di bawah 15 itu aman, nggak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau seandainya lebih, daftar aja. Nanti kalau ini nanti kita bisa bantu ini kasih info terkait treatment dan solusi yang bisa dilakukan. Gitu ya, Mbak Dinda ya. Baik, terima kasih. Oke, Mbak Dinda. Selanjutnya Mbak Farah, silakan Mbak Farah. Langsung ke pertanyaan aja Mbak Farah. Ya baik, selamat siang. Izin bertanya Kak. Ya, silakan Mbak. Tadi kan Mbak Faris bilang untuk Binawan kan juga membantu Saudi buat rekrutmen di Korea atau di Thailand kan? Tadi waktu awal. Nah kalau misal di Indonesia udah tutup atau misal kita belum lolos, boleh Kak kita bisa daftar di Korea atau di Thailand gitu Kak? Rekrutmen di Thailand dan di Korea itu untuk warga negara Thailand dan warga negara Korea ya. Jadi teman-teman ini berbeda dengan Emirates gitu ya, yang rekrutmen di mana kalian boleh apply bebas gitu ya. Tapi kalau Saudi enggak, kita nanti ke Korea merekrut khusus orang-orang Korea, ke Thailand pun merekrut khusus orang-orang Thailand. Buat teman-teman yang gagal di Indonesia nanti nggak usah khawatir, pasti datang lagi Saudi ya. Jadi tunggu rekrutmen berikutnya aja di Jakarta. Baik, Atau mungkin di Bali. Ada rencana kita mau bikin di Bali sih setelah Juli ini. Mungkin akhir tahun kalau ada itu rekrutmennya mungkin akan di Bali gitu ya. Tapi kalau enggak ya di Jakarta lagi. Boleh nanya satu kali lagi? Boleh. Kan kebetulan saya minus ya Pak. Untuk maksimal minus itu berapa ya? Maksimal minus itu 8. Tapi kalau lebih dari 8 juga tidak otomatis menggagalkan kalian untuk ikut user interview ya. Jadi silakan ikut user interview, nggak masalah. Waktu interview nggak akan ditanya minus matanya berapa. Tapi kalau kamu diterima nanti setelah lolos seleksi kan akan ada medical secara full ya di rumah sakit. Nah di situ kan nanti ketahuan minusnya berapa. Nah kalau seandainya di medical itu nanti ketahuan minusnya di atas 8, biasanya teman-teman akan diminta untuk dikasih opsi ya. Contoh waktu itu yang paling gede saya punya ada itu minusnya 15 kalau nggak salah ya. Itu ditawarin begini, mau lasik apa enggak gitu. Kalau mau lasik prosesnya lanjut, tapi kalau nggak mau lasik ya udah nggak lanjut gitu. Ya, jadi batasnya 8. Kalau di atas 8 diminta untuk lasik biasanya nanti. Tapi nggak usah sekarang ya. Lasiknya nanti aja kalau sudah diterima. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Oke, langsung Mbak Elvita ya. Mbak Elvita Safira. Halo Mbak Elvita. Halo, selamat siang. Saya Ya, Elvita silakan. Safira. Saya ingin bertanya ke Kak Aza dan Kak Rani, apa saja kegiatan ketika tidak ada jadwal flight? Terima kasih sebelumnya. Oke, boleh dijawab Yang dulu Mbak. mewakilin salah satu aja biar cepat. Ya. Aza boleh? Udah mau ya. Baik, saya jawab ya. Kegiatan ketika kita tidak ada schedule flight itu paling kalau kita istirahat saja di compound atau apartemen yang kita sudah disediakan, atau kita bisa melakukan kegiatan kita seperti umroh atau kegiatan lainnya. Jadi tidak apa-apa. Tapi kita ada batas waktu untuk harus pulang ke compound kita gitu. Jadi nggak sebebasnya begitu aja gitu. Terima kasih.
Oke, terima Kalau kasih Rani Mbak sih nggak Terima usah Zura. kasih Kak ditanya Azza. Rani. Rani pasti sama Iya, suami kalau libur mah. iya. Kalau punya keluarga, kita diperbolehkan tinggal di luar kok, Pak. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rani. Oke, selanjutnya Lilis. Mbak Lilis. Selamat siang semuanya. Izin bertanya, maaf, izin off cam juga. Khususnya untuk Kak Aza, aku pengen nanya nih. Aku kan kebetulan suka ngikutin Instagram story-nya Kak Aza nih. Nah, yang kita semua tahu kan dan yang tadi Kak Aza ceritain juga, Kak Aza posisinya di Saudi Airlines itu sebagai CSA. Tapi aku tuh suka ngeliat juga kakak tuh memakai seragam apa namanya flight attendant pada saat di penerbangan gitu. Itu bagaimana ya Kak? Apakah ada hal yang bisa di-share untuk kita biar lebih tahu lagi kegiatan CSA? Terima kasih, itu aja. Baik, boleh langsung saya jawab, Mbak Putri? Silakan Mbak Za. Silakan Ya. Mbak Za. Baik, jadi sebenarnya CSA itu kalau sedang on duty ke negara tertentu, misalnya kita lagi on duty nih, schedule kita ke Amerika misalnya, kita memang harus wajib pakai pakaian CSA. Jadi ketika kita pakai pakaian yang biru, flight attendant, kita ada suatu suatu kegiatan, misalnya kita deadhead itu kita terbang tapi tidak sedang on duty. Yang kedua, kita itu deadhead ketika kita juga ketika kita untuk misalnya saya kemarin pulang ke Indonesia, tapi saya tidak mendapatkan seat di penumpang gitu. Jadi kita bisa ikut seat-nya jump seat atau seat-nya para para petugas yang sedang on duty, kita duduk di tempat yang seperti yang bertugas gitu. Makanya kita wajib pakai pakaian biru itu sendiri. Yang ketiga, kenapa kita pakai pakaian biru itu ketika ada kegiatan kantor seperti training dan sebagainya. Itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Kak Aza. Terima kasih Mbak Za dan Mbak Ibu. Oke, selanjutnya Mbak Aina. Silakan Mbak Aina. Mbak Aina Rahmawati. Oh iya, selamat siang. Sebelumnya saya izin bertanya, proses rekrutmennya setelah interview user itu tahapnya apa lagi ya, Kak? Terima kasih. Oke, ini untuk Pak Faris ya. Silakan Pak. Ini gue demen nih orang-orang yang optimis gini nih. Udah pasti keterima nih berarti nih. Kalau setelah user interview ya, teman-teman akan menjalani full medical di rumah sakit ya. Berbeda dengan pre-screening medicalnya ya. Kalau medical di rumah sakit itu nanti seharian di rumah sakit dari pagi sampai sore, nanti ada 5 komponen yang akan diperiksa ya: drug test, psikotes, EKG jantung, mata, audiometri telinga ya. Ya itu 5 itu ya. Nah, setelah medical selesai, nanti medical itu kita akan kirimkan ke Saudi untuk dilakukan review oleh Saudi Medicals. Nanti dari hasil medical itu nanti siapa yang lolos medical, 98% sih lolos ya. Dari sekitar 700-an pramugari yang kita berangkatin itu, yang gagal medical itu hanya 2 orang. Setelah medical selesai, langsung lanjut visa. Kalau Saudi cepat ya, kalau sudah selesai medical, langsung kita urusin visanya. Setelah visa selesai, langsung menunggu keberangkatan. Menunggu dalam artian itu biasanya diberangkatkan per batch. Masing-masing batch itu biasanya nggak akan lebih dari 20 orang, karena menyesuaikan dengan jumlah kelas ya, kelas training. Itu sih paling stepnya. Nah, nanti kalau udah nyampe di sana, ya teman-teman langsung menjalani training selama kurang lebih 2 bulan gitu ya, baru mulai terbang. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Pak Faris. Mungkin ini 3 penanya terakhir ya, nanti kalau kita sambil lihat waktunya. Untuk selanjutnya Mbak Aina. Oh, tadi Mbak Aina sudah ya. Mbak Kintari Ilma. Halo Mbak Kintari. Ya, silakan Mbak Kintari.
Next question aja, Mbak Anisha PU. Mbak Anisha, Halo, selamat siang. selamat siang. Silakan Mbak Anisha. Saya Nisha dari Jakarta. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu saya mau bertanya perbedaan jam terbang CSE dan dengan FA. Kemudian pertanyaan kedua, kemarin kan saya sudah sampai tahap interview bahasa Inggris. Nah, itu dapat masukan mold-nya kan di muka ada tai lalat ya. Itu sebelum interview user dapat saran bisa dihilangkan tai lalatnya. Terus kemudian kalau ada scar kecil di tangan, semisal kita mau laser, apakah masih memungkinkan untuk nantinya saat interview user saya punya kesempatan besar untuk tetap dapat diterima gitu. Semisalkan sudah selesai kita hilangkan moldnya dan scarnya kita laser seperti itu. Terima kasih. Ya, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, karena itu untuk Binawan. Jadi kalau tai lalat, saya nggak tahu Anissa. Kalau Anissa bisa on cam, saya bisa lihat. Cuman tai lalat ini tidak wajib dihilangkan sebelum user interview ya. Biasanya kamu nggak apa-apa ikut user interview aja. Yang penting nanti ketika ditanya, ketika ketemu usernya, kalau bersedia menghilangkan mole, ya kamu jawab aja bersedia gitu ya. Apakah lebih baik dihilangkan dulu kalau kalian mau? Ya, lebih baik sih otomatis, tapi tidak mandatory. Ya. Nah, tapi untuk scars itu wajib dilakukan treatment dulu kalau menurut saya gitu ya. Karena scars itu cukup ini jadi perhatian utama buat usernya. Lebih baik biasanya untuk kondisi scars tertentu membutuhkan lebih dari 1 kali laser gitu kan. Nah, kalau sampai ini kan kurang 2 minggu lagi. Kalau seandainya nanti kamu sudah laser sekali terus masih nggak cukup gitu ya, harus 2 kali lagi contohnya, terus datang ke user interview dengan kondisi yang masih kelihatan, itu lebih baik menurut saya gitu kan. Kamu tinggal ngomong aja, iya ini habis laser, saya schedule laser sekali lagi, cuman nanti tinggal palingan Anissa atau teman-teman lain yang punya kondisi yang sama, nanti ketika hari H interview, tolong temuin saya dulu gitu ya, kasih tahu supaya kita bisa berikan info dulu ke Saudi ya gitu, supaya teman-teman nggak digagalin di screening fisik. Palingan itu yang pertanyaan kedua. Silakan Rani. Ada pertanyaan Iya, Pak. untuk Rani itu? Iya, untuk perbedaan jam terbang ya, Pak ya. Kalau untuk perbedaan jam terbang sendiri, karena kalau dari CSA-nya kan hanya untuk international flight ya, Pak. Kalau kita juga ada domestiknya, seperti domestiknya Riyadh, Dammam, dan lain sebagainya. Kalau untuk jam terbang sendiri, untuk perbedaan signifikan, menurut saya tidak terlalu ya, Pak. Jadi, halo? Nah, jadi tidak terlalu untuk perbedaan jam terbang sendiri. Balik lagi, aviation itu kan bisa kita bilang tidak pasti. Kadang kita sudah di aircraft, bisa jadi penerbangan kita di cancel. Jadi kalau saya bilang per bulannya dapat berapa nih Kak jam terbangnya CSA atau FA? Nggak ada yang pasti, tapi kita ada yang namanya minimum terbang. Dan untuk gajinya pun juga terbang nggak terbang, kita ada yang digaji dalam artian gaji pokok, itu selalu akan dapat. Jadi nanti ada beberapa hal lainnya juga yang akan dikalkulasikan. Seperti itu sih Pak menurut saya. Oke, average-nya saya nggak tahu, memang season juga berpengaruh gitu ya. Cuman Iya benar Pak. average-nya berapa Rani? Let's say last month how many flying hours do you get? Karena bulan-bulan ini tuh karena lagi shortage yang seperti Bapak bilang tadi, dan juga penerbangan lagi banyak ya Pak ya, itu bahkan ada yang dapat 100 jam. Saya nggak tahu soal CSE. Untuk FA, saya dan teman-teman juga ada yang malah dapat yang 100 ketika reserve, kita terus di calling, willing to fly, kita di calling untuk terbang. Jadi hal-hal seperti ini tuh jadi kayak tambahan-tambahan. Jadi 70 sampai 100 itu kita udah bisa dapat. Tapi kalau seandainya lagi sial-sialnya setiap flight, saya pernah 1 bulan itu 4 flight saya di cancel,
Itu pernah Pak, jadi malah di bawah 50 hours, dalam artian kita terbang 49, yang kita dapat tetap gaji pokok gitu Pak. Gaji pokok itu meaning 50 hours ya, minimum ya? Iya, minimum Ya. 50 hours. Jadi even cuman 49,5 kita tetap dapat gaji pokok. Oke, thank you. Azza mungkin bisa nambahin average flying hour untuk CSA berapa jam per bulan? Baik, boleh. Jadi average untuk CSA itu kita juga bergantung season. Apalagi saat ini kan setelah Juni, Juli, Agustus itu lagi high season banget. Jadi kalau average itu benar kata Mbak Rani juga sekitaran 70 ke atas, 70 ke 100. Tapi kalau untuk saat ini, kalau saya pribadi, saya nggak tahu yang lainnya, dari awal bulan sampai saat ini itu non-stop banget, agak sibuk banget. Jadi 100-an ke atas gitu Pak untuk jadwal saya sendiri untuk bulan ini. Ya, tapi 100 kamu tuh beda sama 100-nya Rani. Kalau Rani tuh harus 12 flight untuk dapat 100, kamu paling cuma 7 flight. Iya kan? Iya Pak, alhamdulillah. Karena long flight semua ya kalau CSA ya. Oke. Iya. Thank you guys. Next. Ani, siapa? Putri. Anis Zakia, silakan Mbak Anis. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saya mau tanya untuk Kak Azza dan juga Kak Rani. Kalau misalkan saya baca-baca beberapa maskapai itu kan ada yang memberikan jatah kayak 1 bulan off atau misalkan dalam 1 bulan itu nggak perlu terbang 5 hari kayak gitu. Nah untuk jatah benefit leave seperti itu kalau di Saudi itu seperti apa ya? Sama kedua saya agak kepo juga. Kalau misalkan saya baca-baca kan untuk long haul flight itu 10 jam baru bisa kita tidur kan dapat istirahat di ruang istirahat seperti itu. Itu jatah istirahatnya untuk long haul flight itu per cabin crew, per flight attendant itu dimaksimalin kah atau gimana ya? Terima kasih. Oke, Boleh saya jawab? ya silakan Mbak Rani. Nah, kalau untuk benefit untuk Saudianya, kita setiap 1 bulan itu ada 5 hari in a row. Kita itu nggak ada hari liburnya. Jadi setiap bulan 5 days in a row. Itu minimal yang kita dapat. Kadang kita bisa laki-lakinya kita bisa dapat 6 atau kita bisa change flight dengan teman kita. Saya pernah dapat 11 hari in a row dalam 1 bulan untuk libur. Jadi yang kalau untuk 1 tahunnya vacation yang kita dapat itu 1 bulan. Dan 1 bulan itu emang harus diambil, nggak boleh enggak. Dan untuk penerbangan yang ada istirahatnya long haul flight-nya itu kita minimal 8 jam. Jadi minimal 8 jam flight kita itu ada istirahat di atas pesawat. Oke, Kak Mbak Azza ada tambahan? Baik. Silakan Mbak Azza. Untuk tambahan, kalau long flight itu sendiri, jadi kalau benar kata Mbak Rani 8 jam maksimal kita bakal mendapatkan jam Minimal. Iya, jam istirahat itu kurang lebih 2 jam. Nah, kalau biasanya kalau penerbangan 9 atau 10 jam ke Asia itu kan biasanya 8 sampai 10 jam terbang. Itu kita minimal mendapatkan istirahat 2 jam. Jadi kita gantian. Misalnya shift 1, misalnya ada 2 shift 1 2 jam, shift 2 2 jam. Jadi ada yang cover ketika kita istirahat, sama misalnya yang cover 6 orang, yang backup 6 orang, seperti itu. Kalau untuk long flight sendiri seperti ke US, misalnya yang paling panjang penerbangan itu ke Los Angeles, 16 sampai 17 jam terbang. Itu kita bakal mendapatkan jam istirahat itu kurang lebih 4 jam atau 5 jam gitu, karena itu long flight banget. Jadi kita mendapatkan rata baik CSA ataupun flight attendant itu kita mendapatkan jam yang sama untuk istirahatnya 4 sampai 5 jam. Itu bergantung situasi penerbangan itu sendiri gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rani dan Mbak Azza. Mbak Amelia, ini penanya terakhir. Silakan Mbak Amelia. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Farda dari Kalimantan Tengah. Jadi sebelumnya Pak, saya belum pernah melakukan penerbangan untuk keluar kota dari pulau saya, jadi saya agak takut untuk ke Jakarta.
Nah, jadi saya mau menanyakan untuk waktunya saat pre-screening itu membutuhkan berapa lama waktunya ya? Soalnya karena saya di sini juga masih bekerja. Terima kasih. Kamu nggak takut terbang kan? Jadi pramugari takut Eh, terbang gimana? Enggak, bukan begitu. Tapi saya nggak punya kenalan gitu. Jadi saya agak takut untuk ke daerah gitu. Oke, oke. Ya palingan butuh waktu ini ya. Kalau mau Sabtu kan kita buka tuh. Jadi kalau kamu kerja Senin sampai Jumat, bisa datang di hari Sabtu minggu depan. Di Jakarta sih ya cukup sehari sih sebetulnya ya. Tapi kalau mau aman ya prepare 2 hari lah untuk di Jakarta gitu ya. Atau jangan beli tiket balik dulu gitu. Em, eh, Palingan itu sih. Baik, Pak. Terima kasih. Di mana emang Kalimantannya? Saya di Kalimantan Tengah, Pak, di Kota Waringin Barat, desanya. Tapi bukan nyebrang pulau lagi gitu kan? Kayak nggak di daratan Kalimantan kan? Nggak nyebrang Saya pulau lagi gitu. nyebrang sih, Pak, sebenarnya. Jadi di kota saya itu cuma ada 2 sampai 3 flight aja menuju ke Jakarta. Jadi kalau misalnya untuk hari-hari biasa itu saya harus transit ke Semarang dulu baru ke Jakarta. Jadi karena itu agak susah untuk mencari penerbangan ke sana. Jadi kadang kalau mau berangkat itu bisa biaya lebih besar di perjalanannya aja gitu, Pak. Jadi saya agak ragu di situ sebenarnya. Ya, kalau kamu mau tahu ya, kemarin itu ada yang datang dari Afrika. Dia lagi kerja di salah satu hotel di Afrika gitu ya. Tapi datang ke Jakarta gitu untuk screening. Nah, ada juga yang dari Qatar gitu ya. Anak orang Indonesia yang sedang bekerja di sana gitu. Ya memang harus datang ke Jakarta gitu untuk Iya. kebutuhan screening itu gitu ya. Nggak bisa online soalnya. Terus datang lagi. Jadi dia datang screening, balik ke South Africa waktu itu, suatu user interview datang lagi dari South Africa gitu. Ya, karena udah tahu sih dia gitu. Memang itu yang disyaratkan kan kalau untuk pramugari. Gitu ya. Putri, banyak pertanyaan di chatbox. Saya rasa yang cukup penting untuk dijawab ya Putri ya. Saya akan coba go through very fast. Saya nggak akan jawab semua pertanyaan. Tapi saya usahain beberapa pertanyaan yang penting saya akan jawab ya, Putri ya. Kita mulai dari atas. Dari IGA, CSA dapat license. Yes, pasti dapat license, mendapatkan training yang sama. Bahkan beberapa, khususnya training service-nya agak sedikit berbeda untuk CSA. Karena CSA itu begitu training langsung dapat training top 5 ya. Karena tugasnya di first class dan business class. Tapi yes, mendapatkan license yang sama dengan pramugari. Kalau saya nggak salah begitu. Iya kan? Benar kan, Aza? Betul, Pak. Oke, thank you. Lutmila. Ini juga sudah dijawab tadi sepertinya. Nurul. Tanggal 19, iya. Tanggal 19, tanggal merah, kita kasih kesempatan teman-teman kalau mau datang silakan ya. Begitu juga di hari Sabtu. Untuk berkacamata bisa ikut, pertanyaan dari Graciela. Gigi kurang rata. Kita nggak bisa jawab based on text ya, Mbak. Makanya disarankan untuk datang screening supaya tim dari Binawan bisa melihat secara langsung kondisi giginya, ya. Baru nanti kita berikan feedback setelah kita lihat kondisi fisiknya. Nurlaili, tadi udah dijelasin terkait sertifikat English ya. Datang aja. Teman-teman kalau belum punya sertifikat, datang aja dulu ya untuk screening ya. Kalau sudah punya nanti kita bisa lihat English testnya seperti apa. Kalau bisa dipakai nggak perlu English test ulang. Farah Farida tadi sudah dijawab pertanyaan terkait rekrutmen di Korea dan Thailand. Pre-intermediate, hasil IPT-nya pre-intermediate. Kalau pre-intermediate tidak boleh ya, masih kita akan undang ya. Yang nggak kita undang itu kalau bahasa Inggrisnya basic atau elementary. Sarah, kalau sudah lolos pre-screening langsung dikabari atau enggak? Oh, udah dijawab ya. Kalau cadel boleh. Boleh sih kayaknya ya. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak ingat
ada yang gagal gara-gara cadel. Tapi kalau mau ikut boleh ya. Nanti kita lihat ya, kamu lolos apa enggak. Karena seingat saya sih, saya belum ketemu tuh, atau saya nggak ingat. Rani atau Aza punya nggak pramugari di sana yang cadel temennya? Bapak biasanya bukan yang cadel itu bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, Pak? Oh gitu ya? Ada nggak di sana yang Biasanya cadel? sih saya punya teman, belum tahu sih Pak, tapi setahu saya sih kalau misalnya yang cadel bahasa Inggrisnya malah lebih bagus biasanya. Oh gitu ya? Iya, karena arahnya tidak terlalu jelas kan. Iya sih. Oke. Reni Septiani, beruntusan nggak apa-apa ya. Kalau jerawat ini biasanya nggak apa-apa, datang aja. Rara, pre-screening Binawan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dua-duanya ya. Nanti kita juga pengen minta teman-teman untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, menjawab beberapa pertanyaan dalam bahasa Inggris, untuk kita tahu actual kemampuan ketika pre-screening itu seperti apa, gitu ya. Tinggi 159. Tinggi 159 silakan datang ya, yang penting amrisnya nyampe. Itu sih nggak masalah ya. Saya 159, Pak. Itu dia. Kemarin tuh ada ini soalnya, Ran. Salah satu yang di bulan Mei kemarin, Ran. Iya, Pak. Itu ada teman-teman yang 158, 159 itu nggak diinterview. Makanya kemarin tuh selain underweight yang jadi isu itu oleh tim rekrutmen itu tinggi gitu. Tapi ini udah solving sih. Ketika saya ngobrol sama Mr. Mazin, sudah ini untuk yang bulan Juli ini mereka akan lebih fleksibel. Insya Allah. Saya nggak perlu jawab nih pertanyaan dari Anita, sepertinya udah jelas. Putri Maharani nggak perlu ambil tes TOEFL untuk mengikuti screening ya. Kalau memang belum punya dan nggak sempat ikut tes dulu, lebih baik saya sarankan kalau nggak punya tes, nggak usah tes dulu. Datang aja ke Binawan dulu gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nggak datang ke Binawan untuk screening, nggak perlu sudah ada sertifikat Inggris. Kopi 158 amrisnya harus datang ya untuk kita tahu secara langsung ya. Marah. Rani, pertanyaan Clara itu kalau tinggalnya di luar kompon dapat uang akomodasi atau enggak? Kalau untuk tinggal di luar compound sendiri tidak, Pak, belum. Enggak ya? Belum dapat akomodasi ataupun untuk allowance-nya tidak dapat. Dan tapi harus sendiri, tinggal dengan keluarga. Iya, dengan muhrimnya ya. Iya, benar Pak. Oke. Bekas jerawat sih nggak ada masalah, tapi kita mesti lihat bekas jerawatnya seperti apa ya. Makanya penting untuk datang screening itu untuk itu ya, untuk kita lihat kondisi fisik teman-teman di saat ini gitu ya, ketika mendaftar. Gigi palsu nggak ada masalah. Farah nanya, udah dijawab tadi. Persyaratan pre-screening, Putri Maharani. Persyaratan screening itu datang ke Binawan disarankan sudah mendaftar di JobShub, tapi kalau belum mendaftar di JobShub juga sekarang kita kasih kesempatan teman-teman untuk bisa langsung datang. Nanti bisa ngisi JobShub-nya di Binawan. Nanti dokumen yang dibawa cukup CV dalam bahasa Inggris dan dokumen pendukung yang lain aja, sertifikat atau ijazah gitu ya, nggak ada syarat khusus. Junia, maksudnya apa nih? Oke, Junia udah dijawab ya concern-nya ya. Triana, kalau pakai kawat gigi boleh datang pre-screening? Boleh. Tapi untuk Saudia, ketika user interview, itu nggak boleh pakai braces. Kecuali jadwalnya waktu dicopot dalam waktu 1-2 hari gitu ya. Jadi mesti datang dulu, kita lihat pre-screening. Di pre-screening itu kita lihat apakah giginya masih berantakan, butuh
butuh bracesnya masih lama atau bracesnya udah bisa dicopot gitu ya. Kalau bracesnya udah bisa dicopot, tapi kamu datang masih dalam kondisi bracesnya terpasang, itu nggak masalah. Melia, kalau pakai hijab itu nanti yang ngecek perempuan ya. Jadi mungkin disuruh buka hijab untuk dilihat lehernya, kadang nggak dilihat gitu ya. Tapi kalau baju, teman-teman kan nanti pakai blazer ya, paling disuruh buka blazernya. Yang ngecek juga perempuan ya, karena dari siku sampai jari itu kalau ini tuh harus dicek dan harus clear ya. Hanan. Maksudnya apa nih? Udah lolos tapi pakai kerudung. Saudi kan boleh pakai kerudung ya. Oke, next. Junia, kalau nggak lolos tahun ini bisa ikut tahun depan boleh ya. Aisyah punya tanda lahir, datang aja ke pre-screening ya. Kita mesti tahu tanda lahirnya ada di mana gitu ya. Selagi tidak di tempat yang ini sih nggak masalah ya. Nurbaiti, kalau datang boleh bebas pakai apa aja ya, asal sopan. Kalau pakai rok harus roknya minimal selutut panjangnya ketika duduk, tapi nggak ada dress code khusus ya. Mungkin itu ya beberapa pertanyaan, karena ini masih banyak 100 lebih pertanyaan. Saya coba scroll yang terakhir aja. Umur hampir 30, Febri. Boleh ya, selagi nanti di akhir bulan ini belum 30, most welcome to apply. Siva nanya kalau Amrits itu boleh jinjit? Yes, Amrits itu boleh jinjit ya. Mungkin itu pertanyaan ini nanti teman-teman gini ya, Astri, Arya, tolong di-share nomor Binawan lagi. Jadi teman-teman kalau pertanyaannya ada yang belum terjawab hari ini, silakan WA ke nomor Binawan, nanti kita akan bantu balas chatnya. Cuman karena ini sudah 1,5 jam ya, mungkin kita akhirin dulu. Sebelum itu saya ingin menyampaikan ulang terkait proses yang kita akan lakukan ke depan. Jadi teman-teman silakan kalau berkenan, masih ada banyak slot tersedia untuk mengikuti interview di akhir bulan ini. Syaratnya harus datang dulu ke Binawan terakhir sampai hari Sabtu minggu depan ya. Minggu depan dari mulai hari Senin sampai Sabtu full kita buka kesempatan untuk teman-teman datang melakukan pre-screening, tapi tolong diperhatikan pendaftaran itu ditutup jam 10 pagi ya, nggak bisa datang jam 2 siang, datang jam 3 sore gitu, nggak bisa ya. Jadi harus datang sebelum jam 10. Terus rekrutmen yang akan dilakukan di akhir bulan ini adalah untuk CSA. Detail terkait informasi lainnya nanti kita akan sampaikan ketika teman-teman datang di pre-screening di Binawan. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Teman-teman, mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat. Terima kasih juga untuk Aza dan Rani. Really appreciate your time. Terima kasih sekali lagi meluangkan waktu dan berbagi informasi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan untuk kalian berdua dan teman-teman semua gitu ya. Dari saya, Amin. Ya, terima kasih. Saya balikin ke Putri. Terima kasih juga, Pak. Tutup, silakan. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan standby sampai akhir gitu ya. Terutama untuk para narasumber, Pak Faris, Mbak Aza, dan Mbak Rani yang sudah bersedia dan berkenan untuk sharing nih sama teman-teman. Cukup banyak standby sampai 100 peserta lebih nih yang mengikuti kita sampai akhir gitu ya.
Dan untuk Mbak Aza dan Mbak Rani, selamat bekerja kembali. Terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, dan tadi juga sempat raise hand dan masuk ke komen, itu bisa langsung WhatsApp ke DM-nya PT Binawan. Oke, saya Putri Reza Umami dari Binawan Inti Utama, pamit undur diri. Terima kasih Mbak Aza, Mbak Rani, Terima kasih. Terima teman-teman. kasih Mbak Putri. Thank you guys. Thank you. Selamat siang. Terima kasih Pak Faris. Have a good day everyone. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Faris. Apa kabar? Ada Bu Leli toh? Ada Pak, menyimak Pak. Ya Allah Bu Leli, apa kabar Ibu? Menyimak, terima kasih informasinya. Aduh, mohon maaf Ibu, aku nggak tahu loh kalau ada Bu Leli loh. Nggak apa-apa. Saya menyimak dulu Pak. Iya, apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah. Makasih informasinya Bang Faris. Ya, makasih. Terima kasih. Sama-sama. Kapan-kapan adain lagi dong, kayak Zoom. Nah, betul tuh Pak Faris. Iya, siap-siap. Ini Jam 19 narasumbernya harus juga ada dari lagi ya sini. Mbak Putri. Siap Bu Leli, mohon maaf Ibu. Enggak apa-apa. Menyimak. Banyak Iya, sekali, iya. antusias sekali ya Pak Faris. Nih, next kita bikin Iya, sama Bu Leli nih. Wah. Iya. Sampai ketemu. Sukses ya Mbak Putri dan tim Binawan lainnya nih, banyak sekali. Iya. Terima kasih. Ibu, kita atur minggu depan ya Ibu, untuk ketemu ya. Insya Allah ya Pak Faris. Ya, oke. Ya, Thank you Ibu. ya Terima Pak kasih, Bu Faris, Leli. dengan senang Teman-teman, hati. Sampai ketemu terima Mbak kasih. Azam.